udah naik, ya? Mbak Natali. Ya, mudah-mudahan iya, ada. Yang naik itu juga. Mudah-mudahan ada Oten yang mau berpikir ya, walaupun dia masih di dalam ajaran itu, tetapi dia mau berpikir. Ya, yang Oten-Oten yang mau diskusi silahkan aja multi, ya kan? Kita coba lihat apa sih sebetulnya ajaran Yesus itu. Ajaran menurut Yesus, bukan ajaran menurut yang lain. Ajaran menurut Yesus dan menurut Bapaknya. Karena kalau ajaran Yesus menurut dia seharusnya sih benar dan logis ya. Sebagaimana di ajaran Muslim Nabi Isa alaihissalam itu benar dan logis gitu. Walaupun tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Isa. Hanya saja Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan dan dia tidak disalibkan. Nah itu. Ya, silakan naik ya teman-teman yang Oten. Buktikan kalau ajaran kalian itu masuk akal, bukan akal-akalan ya. Karena saya lihat banyak Salesius pun kemarin, Bang Salesius tadi yang muter-muter ngeyel, turun sendiri akhirnya Kak Natali. Gak mampu dia, gak mampu, berat. Karena memang gak logis, dilogis-logiskan gitu kan. Ya beda memang, dalam cerita berbeda. Tetapi kalian mengutip, Al-Quran tidak pernah mengutip Yesus di dalam Al-Quran. Tetapi Bible mau mengutip kata Isa alaihissalam. Makanya banyak belajar Bang, sekarang aja udah banyak yang diganti. Bahkan gereja ada yang namanya gereja Isa. Itu menunjukkan siapa? Kalian yang menyamakan, bukan kami. Gitu. Nah naiklah kalian orang-orang yang ngakunya cerdas. Apakah kalian itu benar-benar cerdas dalam memahami ajaran Yesus? Jangan kalian itu cuma ikut aja, mengikuti, tapi kalau kalian tidak menjalankan apa yang Yesus ajarkan. Itu terbukti. Betul, banyak di gereja betul Bang. Mereka ini kurang literasi, tetapi mereka memastikan. Gitu. Inilah mereka gitu loh. Ketika mereka diajak diskusi, mereka katanya paling rasional. Begitu mentok apa bilang? Imani saja. Silakan naik Oten-Oten yang mau diskusi silakan. Mereka itu sudah kalau diajak berpikir udah kacau, hancur. Muter-muter tidak sesuai dengan kaidah bahasa, itulah mereka. Maka banyak yang mualaf, bahkan di Eropa saya kemarin. Ya, ini. Adakah yang akan yang naik? Assalamualaikum Bang Matius, di sini ada mualaf ya Matius, Bang Matius. Bang Matius, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matius ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Saya ini Lanjut, Bang Matius. 10 jam ada minta naik 10 jam. Kasih. Saudara tadi naik terus. Iya, open cam dulu Bang Matius, open cam. Sama lu di bengkel ini ada baju lagi panas begini, panas matahari. Open cam dulu lah, open cam. Soalnya ini wajib on cam, kalau nggak mau on cam aku turunin loh. Harus adil. Itu kan cuma orang Kristen, orang Kristen. Nah, semuanya harus adil, semuanya harus adil. Iya, silakan di on cam dulu Bang Matius. Mau on cam apa bisa on cam nggak? Turun ke saya. Oh ya udah. Maaf ya Bang Matius ya. Malu saya, malu. Aku turunin ya. Iya, katanya ganteng, malu. Maaf ya Bang Matius ya. Iya, katanya Bang Matius ganteng, kok malu di open cam. Ganteng, gimana? Kita cari yang Kristen-Kristen Terpesona lagi ya. Oke. Iya, saya tahu dia mualaf, sering satu komal kok dari dulu, udah kenal. Cuma memang roomnya ngewajibin on cam. Kalau tadi ini kan yang lain udah on cam pas diskusi, sekarang lagi sholat, ya ditutup kameranya. Ya. Saya sudah lewat Kak, soalnya saya Indonesia bagian tengah. Oh iya. Kak Natali untung udah ya nggak nyembah Tuhan yang itu ya bisa dibodohi manusia. Tuhan yang nggak tahu kan nggak bisa dibodohi sama manusia itu ya. Iya, ngeri sih. Kalau Tuhan yang ngeri kan? Tidak tahu jarak berapa meter di depannya ada apa, besok ada apa, bahkan kayak kiamatnya kapan juga. Ngeri, gitu. Takut ya kalau kayak gitu. Ngeri ya kan?
Dibohongi sama umatnya. Wah, saya kan nggak mau tahu, kan kacau tuh. Nah, itu. Iya, mau Ya, baik. ada tamu ini, host. Halo, selamat siang. Siang, mau baik Kristen ya? Tentulah, Kristen. Silahkan dibuka kameranya. Yang mana nih? Udah saya undang tadi loh. Mawar Indah. Mawar Indah, Kristen Islam. Mawar Indah Kristen Islam. Iya, Mawar Indah Kristen. Saya muslim, Mbak. Saya di bawah aja. Saya muslim. Oh iya. Izin menurunkan ya, waduh. Walid. Saya no Walid, Rek. Walid ya, Dinda. Walid. Mau baik. Assalamualaikum. Kepencet, sorry. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sudah ada Kristen, mau baik ya, mantap, sudah open cam, siap diskusi ya. Ini ada narasumber saya, namanya Bang Jun ya. Silakan Bang Jun, Pak mau baik. Ada Bang Rahmat juga, ada Bang Dewa, Ustadz juga. Silakan dilanjut. Oke. Baik. Nah, teman kita ini dari Kristen, saya mau nanya dulu Bang ya. Bang, apakah Abang meyakini Yesus itu sebagai Tuhan? Arti Tuhan apa sih menurut kalian? Enggak, pertanyaan saya simple Bang. Apakah Abang meyakini Yesus sebagai Tuhan? Dijawab aja Iya, iya atau tidak gitu loh. Iya, arti Nanti Tuhan kita- apa bab menurut itu nanti, kalian? Bang. Biar kita jabarkan dulu Tuhan. Apa arti Tuhan menurut Ya Abang kalian? jabarkanlah. Jabarkanlah. Yang kalau pemahaman saya, orang yang takluk dan tunduk dalam mengikuti dia dan aturan-aturannya, itu menuhankan. Oke, taat ke aturannya. Orang yang taat Itu kepada menuhankan, ya. orang ke itu kiri ya, dibilang dianggap Tuhan harus gitu ke ya. kiri. Gak apa-apa, dia nganggap Tuhan gitu. Ke kanan dibilang harus ke kanan. Masuk ke kamar mandi, kaki kiri harus Ya kaki udah kiri. paham aku Bang. Ah, Ya udah itu paham menuhankan aku. namanya. Sekarang gini Bang. Baik, Bang. Ajaran kasih, Abang yakini ajaran kasih betul? Ajaran kasih ya. Ya. Percaya Ini dengan bertanya ajaran apa? kasih? Bertanya aja nih. Ya bertanya lah. Bolehlah. Heeh. Ya, halo. Ya, pertanyaan saya, apakah Abang meyakini ajaran kasih? Ajaran kasih ya. Ya. Di dalam ajarannya Abang boleh nggak membun-bun? Membumbun. Ya, Nggak bisa. nggak boleh. Baik. Dalilnya ada? Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan dalam Bibelmu? Apa dalilnya dilarang membunuh? Ada nggak? Oh, nggak ada topikmu, makanya harus dicari lagi. Aduh. Ya. Topikmu udah kamu siapkan, Bisa jadi harus diskusi cari nggak, Bang? lagi. Ada, dalilnya itu ada. 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 Ya udah, apa kata Tuhanmu? 10 perintah, jangan berzina, jangan Bagus, betul. banyak Baik. itu. Tapi nggak tahu di mana Baik. nih. Nggak ada perangkapku ini satu lagi. Ya udah nggak apa-apa. Baik. Bang, Yesus, apakah Abang meyakini penebusan dosa dalam ajarannya Abang? Melalui darah Yesus. Penebusan dosa. Penebusan dosa dengan darah Yesus. Ya, Penebusan dosa dengan darah Yesus. bingung dia masih. Masuk muat. Bang, Yesus kan mati di salib. Sudah apa Ya. Yesus mati di salib?
Untuk apa Yesus mati di salib? Matilah. Tanda ketaatannya. Itu aturan-aturan orang Farisi dulu. Iya, untuk apa selain itu? Nggak tahu Bible ini. Hah? Astaga, nggak tahu Bible ini abang ini. Kok nggak tahu? Nah, itulah. Pertanyaan saya bang, untuk apa Yesus disalib? Untuk apa Yesus disalib? Apa aja? Ya, selain untuk taat Ya, apa untuk aja? Pertanyaanmu salah, bangku. Untuk apa? Itu aturan tradisi di zaman dulu. Bahwasanya mereka menyalibkan Yesus. Jadi abang nggak tahu Yesus itu untuk apa dia mati disalib? Untuk apa? Iya, nggak tahu. Pemahamanmu gimana nih? Masih dimainin. Disalib. Contoh dulu. Kau benarkan yang salah. Pernah baca Bible tak bang? Ya, sering Pernah lah. baca Bible nggak sih bang? Nah, kenapa abang nggak tahu Yesus mati untuk apa disalib? Kenapa dia harus disalib? Kenapa dia harus mati? Kenapa abang nggak tahu? Dia itu aturan-aturan di zaman Farisi dulu. Apakah Yesus bersalah? Astaga, aku nggak butuh cerita itu bang. Aku butuh jawabannya abang. Yesus itu mati disalib untuk apa bagi orang Kristen? Kok untuk apa? Nggak tahu dia bang, nggak tahu dia bang. Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Bukan ditebus ya, bukan orang Kristen ditebus, bukan. Kamu salah. Terus? Tapi dirinya yang ditebus sendiri kepada Tuhannya. Dirinya yang ditebus sendiri, aduh makin gila ini. Saya sapa dulu ya, ini ada yang lain mungkin kalau ada yang gantinya ya, ini makin parah ini. Parah pasien ini. Kita nggak mau gila ya, kita nggak mau gila ini ya. Sabar ya. Gini deh, gini deh ya. Sebentar, Kalau saya memang sapa dulu, ada menebus tamu dosa. yang lain. Sebentar Pak. Saya sapa dulu ya, ini ada yang naik juga namanya Simon. Pak Simon, silakan dibuka kameranya, Kristen atau Muslim. Masa menebus dosa? Masa saya ditebus dosa? Simon, silakan dibuka kameranya. Simon, dipanggil nggak ada. Oke, di bawah. Angin, Kristen atau Muslim? Angin, dibuka kameranya. Angin. Ini Kristen, ayolah. Kalian kalau takut naik, coba di-share ke pendetanya gitu, biar pendetanya aja yang naik. Jadi biar ada Ya. perwakilan dari Kristen itu yang memang benar-benar bikin kalian bangga gitu loh. Itu doktrin bahwasanya menebus dosa. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen menebus dosanya, Dia ngakui sendiri kan Natali. itu pemahaman kalian. Mantap. Padahal di Bible-nya ada loh itu. Nggak apa-apa ya. Di Bible ada bang. AMS saya sapa dulu sebentar. AMS Kristen Muslim? Nak minta dulu apa? Pinjam dulu. Kristen? AMS Kristen atau Muslim? AMS Kristen atau Muslim? Dalam Astagfirullahaladzim, apalagi Yang nih, depan itu perbuatan Teman-teman lanjut Muslim. lanjut bang. orang-orang Adanya ini yang dulu, yang dirasuki. sabar ya bang Jun ya, adanya cuma ini bang Jun yang sabar ya bang Jun. Ya, apa lah ini. Siapa tahu masih bisa diobati nih Kak Natali. Iya. Baik, Lanjut baik bang. begini bang. Bang, di mana dalilnya? Abang meyakini Yesus sebagai Tuhan kan? Sebagai utusan dan dia bersumber dari pencipta. Jadi utusan dari pencipta. Pertanyaan. Oke, betul itu Yohanes 17 nomor 3. Pertanyaan saya bang, apakah abang meyakini Yesus itu sebagai Tuhan atau hanya sebagai utusan atau dua-duanya? Masa Tuhan mengutus Tuhan? Gimana sih? Siapa lagi Tuhan? Berarti Yesus Kalau Tuhan atau bukan kalau utusan kayak gitu? dia rabi atau junjungan,
sorry toladan, itu yang benar. Cermin di Yesus. dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itu yang saya pahami. Ya. Oke, Yesus sebagai apa kalau gitu? Apakah dia sebagai Tuhan bagi abang atau cuman utusan aja? Dijawab aja nggak apa-apa bang. Mulai waras nih kalau mudah-mudahan jawabannya Sebagai waras. utusan saja. Utusan itu kamu harus gini bang ya. Seseorang yang dipakai Tuhan itu suatu hak istimewa bagi dia. Itu Ya. itu yang Ya, nggak apa-apa. yang kita kagumin dari orang-orang yang dipakai Tuhan. Jangan kamu bilang hanya utusan Ya aja, udah. hanya utusan. Jadi kita tidak Leh? membanggakan orang-orang yang seperti itu. Kita harus bangga yang dipakai Tuhan loh. Apa yang ditanya, apa yang dijawab abang ini? Abang, Dipakai ya. Yesus itu utusan saja atau Tuhan atau kedua-duanya gitu loh pertanyaan saya. Bukan Bapak. Yesus Suka yang salah ya? Apa sih ini orang? iya kan saya tanya, bukan saya suka yang salah. Jadi Sebentar, yang sebentar, itu saya yang sapa dulu ya. Di sini ada Mr. Ade, Mr. Ade. Muslim Kristen? Ibu Natali Pak Iya. Kristen Bu saya. Oke, Kristen. Pak mau baik mudah-mudahan izin ya, memang ini bagus, biar ya. digantikan dulu sama perwakilan dari Boleh. Kristen lagi. Oke. Sebentar saya sapa dulu, di sini ada Mary, tapi saya undang kamera nggak bisa dibuka, dia nggak bisa on cam ini memang. Izin turunkan aja ya. Mary, maaf ya. Pakai ganti akun yang bisa open cam. Ini wajib on cam soalnya. Ya silakan. Ada Pak Ade di sini dan Bang Jun, silakan Bang dilanjut. Oke, selamat siang Pak Ade. Selamat siang, salam kenal sebelumnya. Oke, Pak Ade dari Kristen apa? Denom apa? Tritunggal Saya atau Katolik? Kristen monoteism saya. apa moneter? Oh, monoteis. Baik. Ya, hanya satu Tuhan, tapi nggak tahu ini jangan-jangan satu sama Yesus juga kan? Satu juga itu. Assalamualaikum Gurunda, ada Bang Loading nih. Ini cocok Bang Loading ini biar rame. Assalamualaikum, Bang Ya kan? Loading. Tapi Waalaikumsalam. Iya. Lanjut. Gimana? saya mau bawa ini apa namanya Gurunda Bang Loading ini. Apakah boleh dalam Kristen itu dibolehkan membunuh tuh? Bang, abang meyakini nggak penyaliban itu adalah sebuah penebusan bagi orang-orang Kristen, Bang? Penyaliban Yesus, kematian Yesus. Mohon maaf ke saya ya Pak. Nanya ke saya atau masih ngobrol sama Pastor Loading nih? Ya, abang. Oh ke saya? Iya, Kenapa? iyalah. Mohon maaf. Sorry. Nanya sama abang lah. Kan kita berdua di atas Gimana? nih. Sama Iya, abang. bagaimana, Pak? Sekali lagi. Apakah abang meyakini penyaliban Yesus itu sebagai penebusan dosa bagi orang-orang Kristen? Oh, kalau saya tidak. Tapi Kristen pada umumnya mungkin iya. Tidak meyakini. Oke. Kalau mau bagus kalau nih. mau Cocok mengampuni ini Bang dosa Lodi. ya. Kalau mau mengampuni dosa ya mengampuni dosa aja gitu. Harus bertobat. Kalau mau Nah, dosanya sekarang diampuni, gini, Bang. ya kita harus bertobat. Abang aja. masih meyakini Bible tidak? Iya, Abang iya. meyakini Bible tidak? Ya. Nah, Biblenya abang mengajarkan begitu, Bang. Bagaimana? Dosanya Kristen itu ditebus dengan penyaliban. Itu Biblenya abang mengajarkan kayak gitu. Ya, itu mungkin Kalau abang interpretasi. berseberangan berarti abang tidak tahu. Ya. Gimana ayatnya Bang? Ya. Bagaimana, Pak? Ayatnya di mana? Nah, biar aja dulu. Di dalam Biblenya abang tuh ada dikatakan bahwa penyaliban Yesus itu bagian dari penebusan dosa bagi orang-orang yang meyakini ajaran Kristen. Baik, di Coba abang ayat- buka ada. Nah, masalahnya bang, kalau abang tidak meyakini itu, maka abang tidak taat kepada ajaran Bible itu sendiri. Ada masalah nih kalau abang tetap bertahan di situ gitu, Bang. Baik, kalau boleh tahu di ayat yang mana ya, Pak ya? Boleh saya lihat.
Nah, Bang Loding lah kasih ini biar cepat nih diskusinya. Aku agak ngelak satu- juga nih di sini. Aku lihat semua ini 1 geraknya Petrus 2, putus gitu Kak Natali. 1 Petrus Mungkin 2, Bang Loding 24. apa bagus. Tuh. Tuh Bang. 1 Petrus 2. Lihat sudah Bang Loding. Ustadz. Ustaz, 1 Petrus 2. 1 Petrus 2, 24. 1 Petrus 2 ya. 24. Nomor berapa? sorry? 24. 24. 24. 24. Bang Jun udah moderator. PST loading udah moderator. Iya. Aku izin Iya, ya. mau makasih. ngurus Ya, jemput ya anak. Kak Natali. Ya. Lanjut. Baik. Dia lagi Baik. sholat mungkin. Baik. Lanjut. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwa ya Pak ya. Nah, bagaimana tanggapan Anda itu? Kalau saya memahami keselamatan ini, kalau saya ya mohon maaf Pak Iya, ya. iya. Kalau saya ini memahami keselamatan itu, kalau saya menyatakan Yesus juru selamat itu artinya sebagaimana dia telah diselamatkan terlebih dahulu oleh Bapa dari maut karena kesalehannya itu, Iya. dan dia telah mati terhadap dosa Pak. Yesus itu telah mati terhadap dosa. Kita pun juga seharusnya mati terhadap dosa sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus. Jadi kalau kita mati terhadap dosa, kita pun bisa diselamatkan. Jadi kalau saya menganutnya memang bukan tumbal, mengenai doktrin tumbal atau orang menanggung kesalahan orang lain gitu Pak. Karena saya memahaminya Yeskiel 18 itu kan juga menolak itu ya, manusia itu harus tidak bisa menanggung kesalahan atau dosa manusia lain, demikian Pak. Iya Pak, kalau Bapak mengatakan bahwa Bapak mengimani dia sebagai juru selamat, itu saya sebagai Islam tidak tolak. Memang dia juru selamat pada waktu itu. Kan? Karena kalau kita merujuk kepada Yohanes 3:34 kan, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah kan? Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi, Musa diutus oleh Allah. Jikalau kita satu komal ini hidup di zaman Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup kita harus mengikuti Musa. Betul. Karena Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, maka diutus lagi Yesus. Berarti kita satu komal ini jika hidup di zaman Yesus, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Nah, ketika Yesus terangkat ke langit, apa kata Yesus? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Yohanes 14:6. Nah, di situ agak rancu, Pak. Kenapa yang diminta itu orang, kalau original teksnya itu ada yang diminta Parakletos. Tetapi yang datang adalah pneuma. Nah, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Tanda tanya besar di situ, siapa seorang penolong ini? Karena ayat selanjutnya itu kan roh kan? Bapa minta saya korek, tetapi saya memberikan handphone. Nah, ini berarti salah kasih saya. Masa yang diminta adalah Parakletos, tetapi yang datang adalah pneuma? Bukankah sudah dikatakan siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Maka ketika Yesus terangkat, dia meminta seorang penolong. Siapa seorang penolong itu coba? Kalau kita mau lihat, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:6 kalau tidak salah, 14:17 kalau tidak salah, itu apa yang kata dia? Aku harus pergi dulu, baru roh penolong itu dia datang. Penolong itu datang. Kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Siapa sosok itu sebenarnya itu? Kalau Bapak mau jujur. Karena kita melihat begini Pak. Ini saya tanya loh, Bapak masih menuhankan Yesus atau tidak sebagai Tuhan? Tuhan Pak, Tuhan. Tuhan bukan Tuhan kan? Sebagai utusan Tuhan kan? Sesembahan bukan. Sesembahan bukan, sebagai Tuhan kan? Tuhan. Sebagai Tuhan. Dia penyampaian firman kan? Yohanes 17:8 itu.
Ya, firman yang menjadi daging itu kalau saya memahaminya itu harus mendarah daging. Firman Tuhan itu harus mendarah daging kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, begitu maksudnya, bukan mengenai inkarnat atau inkarnasi seperti itu sih Pak. Atau simpelnya begini, apakah Bapak meyakini bahwa Yesus itu punya Tuhan? Punya. Paulus sendiri ngomong kok, kepala dari perempuan adalah laki-laki, kepala laki-laki adalah Kristus, kepala dari Kristus adalah Bapa, begitu Pak. Jadi memang ada ininya ya, berarti kalau ya ketika Anda sudah meyakini bahwa Yesus punya Tuhan, coba ayo kita kaji, kita diskusi dengan santai, apakah Tuhannya Yesus ini sama enggak dengan Tuhannya Nabi Muhammad? Bagaimana? Tuhannya Yesus sama tidak dengan Tuhannya Nabi Muhammad kalau menurut Anda? Tuhannya Yesus sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Justru saya sih ini ya Pak, belajar dari saudara-saudari Muslim mengenai Tuhannya yang mulia Nabi Muhammad begitu ya. Saya ini ya sambil belajar Pak ini gitu. Iya. Ini mengenai penolong itu memang waktu saya ambil tesis itu Pak, tesis saya itu membahas mengenai penolong yang sepadan di dalam Kejadian itu bukan wanita. Nah itu masih nyambung dengan penolong yang diminta oleh Yesus. Nah mungkin Yesus. Tapi ini ya Pak ya, itu kan kalau saya sih itu lebih ke arah tafsir begitu ya. Nah kalau Bapak memahaminya itu mungkin ke arah Nabi Muhammad ya, dari kata-katanya atau dari yang pernah saya dengar itu mengenai Ahmad atau bagaimana, ya itu ya boleh-boleh saja gitu Pak. Gitu. Iya, karena memang bukan saya mau mengarah ke sana, memang tujuannya ke situ. Karena kalau kita lihat pengajaran Nabi Muhammad dengan pengajaran Yesus ini kan mirip. Yesus mengatakan bahwa aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Kalau di dalam Islam juga ada, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu. Makanya makanya ketika Yesus mau terangkat ke langit, Yesus meminta kepada Bapa seorang penolong. Ketika seorang penolong itu datang, maka dia akan menyertaimu selama-lamanya. Maka ketika itu datanglah Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat dari pengajarannya. Musa ketika diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan, Sema Israel, Adonai Elohenu Adonai Ehad. Denganlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa terangkat ke langit, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Dalam Markus 12:29, Yesus mengatakan perkataan yang sama. Waktu Musa katakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad, dikatakan dalam Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa, Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa. Berarti sama atau tidak? Nabi di dalam Al-Quran mengatakan dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, Tuhan itu. Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapa jangankan kamu mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Jadi setiap utusan Tuhan itu adalah juru selamat pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Makanya ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Nabi Muhammad juga di dalam Al-Quran dikatakan, Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Apakah di Islam ada? Ada. Ali Imran ayat 31. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu, dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Jadi kalau segi Yesus Tuhan, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad itu sama. Begitu. Cuma Nabi Muhammad ini kan Nabi yang terakhir lah, Nabi ba'da setelah Nabi Muhammad ini. Begitu. Jadi kami orang Islam itu percaya kepada Yesus juga. Begitu. Tetapi kami percaya bahwa dia itu diutus untuk Bani Israel. Coba Anda baca kisah para rasul
13:23 Pak. Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, bagi orang Israel pertanyaannya, apakah Kristen di Indonesia ini orang Israel? Sehingga meyakini, bahkan Wahyu 3 nomor 9 kan sudah jelas dikatakan itu. Ada satu jemaat yang mengaku dari Israel, dari Yahudi, ternyata bukan. Maka mereka itu jemaat Sibilis. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di Yohanes 17:9 kan, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Coba. Masa ada juru selamat seperti itu? Makanya Yesus selalu, ya Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai kaumku. Tapi kalau Nabi Muhammad itu, ya ayuhan nas, wahai manusia, seluruh. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan sukses. Makanya kami di Islam itu ketika ada orang mau login ke Islam kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sama juga. Yohanes 17:3 kalau kita mau kaji kan, asyhadu an la ilaha illallah Yeshua Hamasya, utusan Allah. Sama sebenarnya sih Pak. Cuman Yesus ini diutus hanya untuk Bani Israel. Begitu. Bani Israel. Jadi kalau kita mengimani Yesus, ya kita mengimani sebagai utusan buat Bani Israel. Begitu. Coba bagaimana tanggapan Anda? Kalau Anda Kristen, maksudnya ini mohon maaf Pak ya, saya tanya. Anda ini Kristen yang maksudnya yang denom bagaimana itu? Tidak mengimani Yesus, apakah masih percaya bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib adalah penebusan dosa buat Kristen atau bagaimana? Oh, soalnya tidak. saya baru ngobrol sama Anda. Baik, terima kasih Pak. Kalau saya sih memang Kristen, tapi saya ini senang dengan pernyataan-pernyataan kritis dari saudara dan saudari ini ya, Muslim ya. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan kritis itu ini ya, bagus gitu. Nah, sehingga saya di disertasi saya ini, saya memang sedang membuat dengan judul kritik teologis terhadap doktrin penebusan dan penghapusan dosa oleh darah Yesus. Itu sendiri saya kritik Pak, gitu. Oh, siap. Berarti mengajukan pertanyaan kalau Anda seperti ini ya. Oh, bagaimana Pak? Ya, izin sebentar. Kalau Anda sendiri, apakah Anda masih meyakini bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Yesus? Yesus Pak. Yesus, baik, yang mati di kayu salib. Apakah dengan kematian Yesus di kayu salib itu untuk menebus dosa orang Kristen? Tidak. Jadi, tidak. Nah, inilah perlu direinterpretasi. Yang Kristen sendiri pun juga kurang memahami mengenai doktrin tersebut. Nah, dari saudara-saudari Muslim mungkin bisa ada jawaban juga, sehingga ketika saya menyampaikan gitu ya. Saya pun pernah menyampaikan pada Bang Zuma mengenai hal ini, dan Bang Zuma waktu itu ya, loh ini masuk akal nih apa yang saya sampaikan, begitu. Bapak bisa kalau Bapak tidak meyakini bahwa penyaliban itu adalah penebusan dosa, apa alasan Bapak masih meyakini bahwa yang disalib itu adalah Yesus? Biar kita kaji, karena saya punya ada beberapa dalil ini. Ya, jadi definisi keselamatan itu sendiri kan kita mesti pahami, jadi bukan karena salib atau bagaimana. Definisi keselamatan itu kehidupan yang diteladankan oleh Yesus Kristus, di mana dia berhasil menggenapi Torah. Nah, itu kan sulit ya Pak ya. Nah, makanya dia perlu ada di dunia ini sebagai utusan itu, dia harus memperagakan cara hidup, standar kekudusan yang dimana Tuhan itu berkenan itu seperti apa sih? Nah, yang itu nantinya bisa sebagai panutan bagi yang manusia yang lain. Standar perbuatannya itu bagaimana sih? Ya, gitu. Jadi nanti beliau yang menghakimi. Kalau Yesus juga pernah ngomong kan,
nanti kalau kamu percaya pada Musa, ya nanti yang Musa yang menghakimi kamu, karena kepada dialah kamu menaruh harapan. Iya, iya betul. Jadi Nah, bukan yang itu bukan salib, Pak. Bukan salib. Iya, yang saya tanyakan ini, terus pemahaman Anda tentang Yesus yang mati di kayu salib itu, untuk apa dia mati di kayu salib itu? Untuk Yesus mati di kayu salib ya memang dibunuh oleh orang jahat, Pak. Itu kan biasa. Nabi-nabi dari zaman dulu diutus kan biasa, atau dibunuh oleh dibunuh oleh masyarakat-masyarakatnya biasa tuh. Apakah Allah Bapa di sorga tidak menolong dia? Bukankah dia anak yang dikasihi oleh Allah kan? Dan Allah Bapa ini kan, Elohim ini kan maha kuasa. Ya. Kenapa tidak dikasih? Begini, karena konsekuensi ketika Elohim membiarkan bahwa anak yang dikasihinya itu dibunuh, maka dengan tidak secara langsung berarti Elohim ini melanggar perintahnya. Karena perintah Elohim itu satu, jangan membunuh kan? Betul. Oh, sebentar Pak, sebentar. Saya bantu ini dulu sebentar. Oke. Dimasukin ya? Bukan ya? Saya ngangkat jemuran dulu Pak. Sebentar. Apa dia ini mahasiswa kah Bang? Belum tahu, kayaknya dari fiti-fitinya dia apa, dia pendeta atau apa, pengkhotbah atau apa. Tapi bingung juga Bang John. Dia meyakini bahwa Yesus mati di kayu salib, tapi bukan penebusan dosa. Itulah. Memang iya. Sementara dalam Bibelnya ada. Halo Pak Slodeng, apa kabar? Murid. Halo murid, bagaimana sehat murid? Sehat Pak Oh, Lodeng. murid ini ternyata. Mohon maaf Pak. Gimana Pak tadi? Sorry. Iya. Nah coba dulu, kan Pak, begini hujan, Pak. Ketika orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus, 1 Tesalonika 2 nomor 15 kan, orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus dan mereka membunuh para nabi dan mereka tidak hiraukan perintah Elohim dan mereka membenci sesama manusia. Ya. Nah, Yesus ini kan anak yang dikasihi oleh Allah Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bahkan terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Nah, bagaimana bisa dia dibunuh itu? Apakah Elohim biarkan? Atau gimana? Kalau kita merujuk ke Ibrani 5 nomor 7 kan, berarti doa Yesus tidak didengar, bertentangan dengan Yohanes 11:42. Karena di Yohanes 11:42 Yesus mengatakan, "Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku." Bagaimana tanggapan Anda di Ibrani 5 nomor 7? Assalamualaikum Pak Gembala. Ibrani 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua Ayat 7. teman-teman. Guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Salam enggak? kenal ya, Mister apa ini? Mister Ade Stone. Kita satu pemahaman kita ini. Aduh. Salam kenal Pak. Salam kenal ya, saudara. Iya. Tadi mohon maaf Ibrani 5 Ibrani 5 nomor 7. Nomor 7. Baik. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Bagaimana? Di situ Yesus berdoa minta apa? Diselamatkan dari maut. Dari maut. Orang selamat dari kematian itu apakah mati dulu baru bangkit atau tidak mati? Kalau mohon maaf ya, kalau menurut pemahaman saya nih Pak ya, ini kan dia sebagai pokok keselamatan itu, kalau setiap orang nantinya Pak mati begitu ya, nanti apakah dibangkitkan atau tidak Pak? Gitu. Nah jadi kalau Yesus itu tidak mati dulu terus tidak dibangkitkan, maka sebenarnya ya sia-sialah iman Pak, karena orang yang saleh itu kalau nanti tidak dibangkitkan sebagaimana Yesus telah dibangkitkan oleh Bapa, karena kesalehannya ya imannya ya sia-sia Pak. Demikian. Bukan, yang saya tanyakan begini. Di dalam Ibrani 5 nomor 7 itu kan
dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Bapak ya. Maksud Bapak kan jadi tidak mati kan, langsung diangkat begitu kan Pak ya? Maksud Bapak apakah Bukan. Ini bukan maksud saya. Ini saya. Nah, bukan. Ini maksud saya. Ini saya ajak Anda dengan saya kita berpikir karena kita punya akal sehat. Jadi selamat dari kematian itu apakah mati dulu baru bangkit atau tidak mati? Saya kasih satu analogi boleh sama Bapak? Saya kasih satu analogi boleh? Begini. Ada satu lorong yang setiap orang melewati lorong itu pasti mati. Setiap orang melewati lorong itu pasti mati. Dan itu Anda tahu. Setiap orang yang melewati lorong itu mati. Satu ketika Anda mau melewati lorong itu dan Anda takut mati, Anda berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, saya mau melewati lorong ini, tolong selamatkan saya dari kematian. Dan karena kesolehan Anda, maka doa Anda telah didengar. Nah, kira-kira ketika Anda melewati lorong itu, Anda mati tidak kalau doa Anda telah didengar itu? Ya, dalam ini kok kalau saya melihatnya maut ini sebenarnya tidak hanya kematian secara fisik Pak maksudnya. Maut ini adalah keterpisahan dengan Bapa aja. Gitu. Iya, yang saya begini Pak, yang tertulis di situ kan agar terselamatkan dari kematian. Nah, itu kan berarti selamat dari kematian, apakah dia mati dulu baru bangkit? Itu yang selamat dari kematian atau dia tidak mati? Kalau yang saya pahami ya Pak ya, mati dulu baru diselamatkan dari maut. Maut itu kebinasaan Pak. Jadi berarti kalau maut itu juga adalah sengat maut. Paulus pernah bilang bahwa sengat maut itu adalah sengat ketika kita melanggar Torah Pak. Nah makanya karena kesalehannya doanya didengar, Yesus itu tidak binasa sebagaimana manusia lain yang melanggar Torah itu binasa Pak. Jadi itu maksudnya. Tapi tidak berarti dia Makasih Pak Haji. Berarti pemahaman Anda bahwa mati selamat dari kematian itu mati dulu baru bangkit. Maut Pak, maut. Ya, maut kebinasaan. Ya, maut itu kan kematian kan? Maut itu kan kematian. Berarti pemahaman Anda mati dari selamat dari kematian ini mati dulu baru bangkit ya? Ya, kalau pemahaman saya, selamat dari kematian itu kita tidak akan mati. Tidak bisa bangkit sendiri Pak, dibangkitkan Pak. Iya, saya tahu. Nah, pemahaman yang Anda dapat itu dari mana? Entah dari tafsir atau dari apa, bisa Anda menjelaskan kepada saya? Karena begini, pemahaman saya ini, kalau kita selamat dari kematian, berarti kita tidak mati. Ya. Kalau kita selamat dari kematian, kita tidak mati. Sebentar ya. Makanya saya kasih analogi tadi sama Bapak, ketika Anda melewat satu lorong yang setiap orang lewat mati, Anda berdoa kepada Tuhan. Dan doa Anda telah didengar. Kira-kira Anda melewati lorong itu, Anda mati tidak? Pasti tidak mati, karena doa Anda telah didengar. Begitu. Baik, karena doa itu, karena di Ibrani 5 nomor 7 itu kan merujuk kepada doa Yesus di Taman Getsemani kan? Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu, melainkan kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Berarti konsekuensi yang Anda terima kalau mengatakan Yesus mati, berarti doa Yesus tidak didengar. Bertabrakan dengan Yohanes 11:42 lagi. Baik. Doa Yesus di Taman Getsemani itu, coba bagaimana Anda? Silakan. Kalau saya melihat di ayat-ayat lain seperti di 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Gitu ya. Kemudian ayat 1 Korintus 15 ayat 26, musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. Itu apa ya Pak? Itu semacam kebinasaan kekal begitu Pak. Tidak hanya berbicara mengenai kematian secara fisik gitu. Jadi kebinasaan kekal aja. Kalau kita mau menyatakan bahwa kematian itu secara fisik gitu ya, kita memang bisa mengarahkan ke itu nanti ada penggantinya begitu Pak ya. Itu boleh-boleh saja Pak. Tapi kalau saya memahami maut di ayat-ayat yang lain memang kematian dari atau keterpisahan dari Tuhan
secara kekal gitu. Bang Loding, aku masuk dikit nanggapi boleh nggak Bang? Dikit aja. Jadi gini, Bang Ade, Mister Ade, Yesus itu kan dia berdoa itu kan ketika dia dalam keadaan terancam nyawanya, Bang. Ya. Wah, ketika dia akan dimasukkan ke neraka oleh bapaknya. Konteksnya itu Abang kalau yang saya baca. Jadi dia posisinya dia dikejar-kejar oleh tentara Romawi, lalu dia berdoa. Nah, kalau dia berdoa untuk selamat dari kejaran tentara Romawi itu logis. Tapi kalau dia berdoa untuk selamat masuk ke dalam surga, saya kira nggak perlu karena dia seorang nabi, dia tahu bahwa dia itu terpatahkan di situ, Bang. Karena sesuai dengan alur cerita itu, ya seharusnya dia berdoa minta diselamatkan dari ancaman tentara Romawi. Itu lebih logis, lebih bisa diterima dengan akal. Itu, Bang. Mudah-mudahan tesisnya Anda ini nanti bisa ini ya. Karena menurut saya itu jauh lebih logis gitu, Bang. Lanjut Bang Loding. Nanti Papi ya. Masuk Papi. Kalau saya arahkan kepada Pak Ade ini bisa ndak baca di Matius 26:39. Matius 26:39. Ini kita diskusi berpikir ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di situ Yesus berdoa, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau kiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Berarti di sini kan Yesus minta agar biarlah penyaliban ini, kematian ini berlalu daripadaku kan? Tetapi bukan keinginanku yang terjadi, melainkan keinginan engkau, kehendak engkau. Benar tidak? Maksud dari doa Yesus yang ini. Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu. Berarti ini Yesus tidak mau nih. Tetapi Yesus sadar diri bahwa bukan kehendak dia yang terjadi, melainkan kehendak Bapa. Nah, kalau di dalam Yohanes 11:42, Yesus mengatakan, ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Dan di Ibrani 5:7, maka doanya didengar. Berarti seharusnya keinginan Yesus ini yang terkabulkan. Karena keinginannya yang pertama itu, dia mengatakan kalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Kalau seandainya Yesus mati, berarti kehendak Bapa yang terjadi kan? Kan? Oh bukan, Bapak tidak menghendaki Yesus mati, Pak. Nah, Bapa tidak menghendaki Yesus mati, tapi kenapa Anda mengatakan bahwa yang mati di kayu salib Yesus? Kan Bapa tidak berkehendak, tidak akan bergeser benda sekecil apapun di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Karena ketika Anda mengatakan kalau Yesus mati di kayu salib, berarti Bapa melanggar hukumnya sendiri. Karena yang mengatur kehendak segala sesuatu di dunia adalah Tuhan kan. Tuhan menurunkan jangan membunuh. Tetapi anak yang dikasihi Tuhan ini dibunuh. Bagaimana kalau kita kaji sampai ada seorang muda yang memakai kain lenan, Yesus berubah wajah. Nah itu kalau kita kaji sampai ke dalam. Tetapi kita kasih fix dulu ini. Ini menurut Anda doa Yesus didengar tidak? Di Matius 26:39 ini. Kalau menurut Bapak Adi, doa Yesus didengar atau tidak? Silakan. Masuk Papi kalau mau. Ya, kalau menurut saya Yesus ini dia pergumulannya sama dengan ada ayat yang mengatakan dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Berarti kan pergumulannya tuh sama, Pak. Jadi pergumulan setiap orang itu sama, penawarannya sama. Bahkan pada waktu itu Yesus itu kan sebenarnya ditawarkan menjadi Mesias secara fisik, Pak. Yang dimaksudkan adalah kehendak para muridnya adalah Yesus memimpin memimpin pemberontakan melawan penjajah Roma, demikian Pak. Gitu. Jadi, kok hilang? Udah. Bukan Pak, yang saya tanyakan di Matius 26:39 ini doa Yesus didengar atau tidak? Coba Anda baca. Doa Yesus didengar atau tidak?
Didengar, Pak, karena kesalehannya. Didengar doanya Bang Loding. Oke, didengar. Kalau doa Yesus didengar, Yesus mati atau tidak? Nah, tadi saya mohon maaf belum selesai ngobrol. Oh iya, ya. iya, silakan. Mohon maaf nih, Pak. Nah, sesuai dengan apa yang Bapak kehendaki adalah Bapak itu memang berkehendak Yesus itu melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang diajarkan. Kalau dia pernah mengajarkan kalau kau mengasihi ya berikan nyawamu, gitu, sampai berikan nyawamu begitu, Pak. Jadi sampai orang lain tuh melihat bahwa oh ini kasih yang begitu besar itu maksudnya oke, Anda membenci saya tidak akan membalas Anda dengan saya membenci ataupun memusuhi Anda gitu. Anda mau ambil nyawa saya silahkan gitu. Jadi Bapak itu ingin melihat bahwa Yesus ini sesuai dengan ajaran Torah dari awal dan apa yang telah diajarkan atau tidak gitu. Masuk, Papi. Papi masuk. Salam kenal Pak Ade ya, mau baik ya. Menarik diskusinya nih, menarik. Jadi kalau saya ya menyimak tadi, memang di dalam Bible itu Pak agak membingungkan, asli membingungkan ya. Di satu sisi dalil-dalil yang mendukung bahwa Yesus itu tidak disalib, di satu sisi dalil-dalil juga menjelaskan Yesus ini disalib untuk menebus dosa. Nah, ini konsekuensi logis yang Pak Mr. Ade harus banyak membuang dalil-dalil itu untuk penebusan dosa. Contoh di Mark 10:45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan dosa banyak orang. Ayo, bagaimana Anda mau menghindar dari ini? Anda mengatakan tidak ada untuk penebusan dosa. Lalu di Roma 5 ayat apa dulu, Bang? Baik. Lalu di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 1 Petrus 2:24 ya. Ia sendiri yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Korintus 15 ayat 3. Di situ Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Oke, Ibrani 9:28 malah lebih jelas lagi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Anda mau kemanakan ayat ini? Kalau Anda membantah bahwa penyaliban itu bukan untuk penebusan dosa. Nah ini yang kita kaji tadi kan. Kalau Bang Lodin tadi menjelaskan bahwa tidak ada dan Anda sudah mengakui juga, ya kan? Tidak ada di situ penebusan dosa, tidak ada. Sementara dalil yang ini bagaimana? Mau dikemanakan dalil-dalil? Dan masih banyak lagi, Pak. Apalagi di surat-surat Paulus kan? Bagaimana itu? Silakan, pilihan ada pada Anda. Baik. Seperti ini, Pak. Dosa waris sekali, Pak. Lanjut, dosa waris. Arti dosa menurut